akhbar yang dalam rangka daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara rahimakumullah, dalam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ Nabi ngelihat segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Nabi ngelihat segala sesuatu yang tidak pernah dilihat para nabi sebelumnya dan para rasul sebelumnya. Nabi ngelihat surga, Nabi ngelihat neraka, Nabi ngelihat hal-hal yang gaibah yang tidak pernah dilihat oleh makhluk sebelum dan sesudahnya sallallahu alaihi Muhammad. Cuman diperlihatkan oleh Nabi besar Muhammad. Bang, soundnya gedein dikit bisa bang? Bisa soundnya? Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saudara rahimakumullah, segala sesuatu yang dilihat Nabi itu tidak pernah dilihat orang sebelumnya dan sesudahnya. Nabi ngelihat Lauhul Mahfuz, Nabi ngelihat Arsyil Azim, Nabi ngelihat Al-Qalam, Nabi ngelihat Al-Kursi, Nabi ngelihat segala sesuatu yang gaibah. Saudara rahimakumullah, kira-kira kita ini udah pernah ngelihat sorga belum? Udah pernah lihat sorga belum? Udah pernah lihat neraka belum? Belum. Kira-kira kita mau ngelihat sorga apa mau ngelihat neraka? Benar semuanya? Mau masuk sorga apa masuk neraka kira-kira? Benar. Surga, insya. Orang kalau mau masuk surga, saudara rahimakumullah, dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi juga diriwayatkan oleh Sahihun Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutin sabdanya yang semangat tapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul jannah salasatun. Nabi bersabda, yang namanya orang dalam surga itu ada 3 golongan. Periksa diri kita masing-masing, saudara, biar kita ini termasuk salah satu yang dimasukkan ke dalam yang namanya golongan surga. Yang pertama, saudara rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohon maaf bagi-bagi bukunya bisa antar aja gak? Bisa gak? Bisa ya? Ini soalnya lagi taklim. Antum mempengaruhi yang namanya di sini konsentrasi orang, bisa jadi dosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Mohon maaf, duduk dulu masing-masing. Jangan ganggu konsentrasi, saudara rahimakumullah. Yang pertama nih, ya, yang pertama orang yang bakal masuk surga, Nabi bersabda, "Dzu sultanin muqsid mutasaddaqun muwaffaq." Artinya, orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari tingkat rendah, tingkat sedang sampai tingkat atas, itu calon penghuni surga. Amin. Amin. Orang yang di situ ketua masjid, ketua organisasi, ketua pesantren, ketua apapun, di situ saudara rahimakumullah bisa berpotensial bisa masuk ke dalam surga. Dan ingat, kita bukan pemimpin, tapi juga kita ini calon pemimpin. Ini kalau pemimpin yang masuk surga punya ciri, bukan saya yang ngomong, tapi Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Zu sultanin muqsid, yang orang tersebut yang diberi kawasa tersebut adalah orang yang muqsid. Apa tuh muqsid? Adil, saudara rahimakumullah. Membenarkan sesuatu yang benar dan juga mensalahkan sesuatu yang salah. Kalau yang benar bilang itu benar, yang salah bilang itu salah. Apalagi yang beri berkuasa itu orang Islam. Malu, saudara rahimakumullah, kalau orang Islam tersebut tidak melaksanakan keadilan. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, syaratnya buat pemimpin yang masuk surga, mutasaddaqun. Apa tuh? Sering sedekah. Ini di sini ada Pak RT, Pak RW, ada kagak nih? Ada. RT-nya sering sedekah gak? Alhamdulillah, sering Bu ya. Sering sedekah. Insya Allah.
pemimpin ciri yang masuk surga itu sering sedekah, saudara. Kalau yang kagak sering sedekah, kepemimpinannya malah dibuat komersial. Nauzubillah min zalik. Malah nyari duit di masjid, malah nyari duit di pesantrennya, malah nyari duit dalam organisasi-organisasinya. Nauzubillah min. Ini saudara rahimakumullah yang kagak masuk surga. Tapi kalau yang di situ pemimpin sering sedekah, ini ciri pemimpin dalam surga. Yang ketiga saudara rahimakumullah, di samping orang yang memangku jabatan, di situ ciri yang masuk surga. Yang ketiga adalah yang namanya muwafaq. Apa tuh muwafaq? Hatinya kebuka, hatinya bukan jadi belek, bukan. Hatinya kebuka. Kalau masuk hidayah, masuk ngeresep dalam hati. Kagak boleh kepala batu kalau misalkan jadi orang pemimpin. Ambil segala sesuatu. Ciri orang yang muwafaq tersebut adalah punya ciri sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinfani 'alan nas, idza salaha salahan nas wa idza fasadan nas. Dua hal, kalau hal tersebut baik semuanya. Kalau nggak baik semuanya. Apa tuh? Ulama sama umara, ulama sama pemerintah. Pemerintah mesti duduk bareng sama ulama. Benar apa benar? Ini pemerintah datang cuman pada saat yang namanya pencalonan sama mati doang. Benar begitu? Lagi pencalonan datang, lagi mati doang datang. Besok-besok kalau misalkan pemerintah datang bilang, "Ustaz mau mati, Pak mau mati," baru datang lagi. Benar apa benar? Dari dulu pertama Indonesia merdeka, saudara rahimakumullah, bahkan sebelum merdeka 17 abad yang silam, datang daripada ulama dari Al-Mudramut, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Adrus. Dulu saudara rahimakumullah, mufti yang dipegang kota Jakarta namanya Syekh Abdul Ghani. Pada saat Syekh Abdul Ghani masih memerintah mufti Batavia, pada saat itu muncul Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Adrus sahibul magam wa huwa qutbus syahir. Beliau punya magam qutbus syahir sebagaimana para ulama-ulama menafsirkannya. Ini saudara rahimakumullah, bagaimana dulu meninggalnya Syekh Abdul Ghani digantiin sama Sayyid Utsman bin Yahya yang kita kenal dengan mufti Betawi. Habib Utsman bin Yahya ninggalin, saudara rahimakumullah. Pada saat diganti mufti Batavia dari Syekh Abdul Ghani kepada Al-Habib Utsman bin Yahya, di mana pusat mereka para ulama berkumpul. Di sini saudara, di sini tempat ulama-ulama berkumpul seluruh Nusantara. Sallu ala Muhammad. Di tempat ini Habib Husain meninggal, tapi masih ada masjid luar batangnya. Ulama-ulama di bawah pemimpin Habib Utsman bin Yahya semua ngumpul di tempat ini. Jalan Raya Bogor yang kita tahu itu tempat diinjakin para alimil ulama, saudara. Ulama-ulama semua pada lewat situ sampai ke daerah Bogor sana, sampai ke daerah Cianjur sana, sampai ke daerah Jawa sana, saudara rahimakumullah. Ini titik perhentian para ulama kalau misalkan mau berhubungan dan didukung oleh pemerintah Hindia Belanda. Dulu pemerintah Hindia Belanda dekat sama ulama, saudara. Ini yang bebasin daripada tanah ini pemerintah Hindia Belanda ngasih hadiah buat Al-Habib Husain. Dekat. Masa pemerintah Islam kalah sama orang Londo? Bener gak? Masa kalah sama company dekatnya? Bener apa bener? Makanya saudara rahimakumullah, mudah-mudahan dibangkitkan pemimpin yang baru yang baik. Amin. Yang lebih dekat sama ulama. Amin. Yang kesianin antum semuanya. Amin. Lihat sekeliling kita, depan gedung kafir, belakang gedung kafir, samping-samping semua gedung kafir. Benar apa benar? Mana gedungnya umat Islam? Cuma satu nih, Menara Habib Husain, saudara. Benar apa benar? Mudah-mudahan di antara antum semuanya Allah bangkitin orang-orang yang baik. Amin. Allah Ta'ala nyuluh buat kompetisi. Fastabikul khairat. Fastabikul. Kita disuruh saingan, tapi yang baik. Bukan cuman pakai otot, pakai otak. Kalau kita cuman pakai otot, yang ada cedera.
masuk penjara, agak selesai urusan, benar nggak? Allah Ta'ala nyuruh fastabiqul khairat, kita bersaing tapi dengan cara baik. Dengan apa? Ya Rab, asal antum tahu dalam sejarah-sejarah para a'immah dulu, apakah Imam Syafi'i, apakah Imam Maliki, apakah Imam Hambali, apakah Imam Al-Bukhari dan segala macamnya, itu mereka di pemerintah yang baik, pemerintah Islam loh ini. Apakah itu baik? Kagak. Mereka itu pemimpin-pemimpinnya parah, tapi tidak bergeser semangat mereka buat belajar. Bener gak? Nggak, semangat mereka nggak bergeser. Gara-gara siapapun saudara, kita tetap jadi orang soleh mudah-mudahan. Amin. Amin. Jangan ngaruh saudara, jangan benar-benar ngaruh. Tetap kita istiqomah dalam la ilaha Illallah. la Ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul. yang semangat lagi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. wa la ilaha La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul. Saudara rahimakumullah, jangan segala sesuatu kita ini gegabah, bener gak? Jangan kita segala sesuatu pakai caranya cara setan. Jangan kita segala sesuatu pakai cara yang lain, pakai cara baginda Muhammad, pakai cara Nabi besar Muhammad. Itu salah satu cara buat menang. Dulu Nabi apakah langsung menang? Kagak. Dia lihat saudara, Isra dan Mi'rajnya Nabi, lihat buku sejarah. Waktu kapan pemerintahan Mekah dipegang sama Abu Sufyan? Lagi paceklik benar-benar, tapi tidak menurunkan semangat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Negara-negara apa sih kita? Emang ada satu penyakit nih, penyakit kita orang Islam. Kalau orang dulu habis maghrib sampai dengan isya, mereka pada matiin TV, pada demen tuh, ya kan? Pada duduk bersimpuh ngadep kiblat, pada mustaqbilal kiblat. Ada yang baca Quran, ada yang baca apa lagi? Ada yang baca selawat, ada yang baca zikir. Orang sekarang habis maghrib sampai isya mustaqbilalnya TV. Bener gak? Mustaqbilal TV. Bangga bener, lu punya TV, kagak bisa baik. Jangan kemakan sama media saudara. Buka kitab taklim saudara rahimakumullah. Buka Quran, jangan kemakan sama media. Shallu ala Muhammad. Taklim saudara rahimakumullah. Kalau habis maghrib sampai dengan isya, lebih baik kita ini mustaqbilal kiblati kata anak-anak tuh. Jangan kita mustaqbilal TV. Sekarang saya tanya jujur di sini, anak muda dan mak-mak semuanya, banyakan mana kita ngangkat handphone sama angkat tangan doa ke Allah? Nah ini masalahnya. Gimana Allah mau bantu kita? Ngangkat handphone berjam-jam kuat kita. Ya, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ngangkat tangan ke Allah kapan? Benar gak? Ngangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kampung sebelah sono lebih parah lagi, tasbihnya udah diganti pakai remote. Banyak gak? Bagaimana urusannya mau berkah? Jauh daripada Allah subhanahu. Yang kedua saudara, yang golongan masuk surga, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang? Rajulun rahimun raqiqul galbi likulli dzugurba wa muslim. Nah biar masuk surga dia dengerin dong. Ya, apa tuh? Orang yang punya rasa kasih sayang, rasa kasih, punya sifat rahmat. Sama yatim dia nggak tega, ya Allah. Sama orang-orang miskin dia nggak tega, ya. Kalau punya duit 100.000 sama goceng,
Di situ keropak luar batang, masukinnya goceng 100.000. Yang bener lu. Berapa masukinnya? Goceng. Ya kan? Kalau bisa masukin keropak jangan goceng, kartu ATM-nya masuk, benar. Insya. Berani gak begitu? Insya. Karena saudara rahimakumullah, kita ini tidak tahu rahmatan lil alamin ajaran Rasulullah sallallahu alaihi punya rasa kasih sayang nape saudara, sayangin orang-orang yang benar-benar butuh kasih sayang, anaknya tetangga, anak kita juga, benar gak? Kesianin. Kalau anak tetangga ada yang yatim, dia udah kagak punya bapak 10 tahun, makannya cuma taoco sama nasi basi, tega kagak kira-kira? Tega lu bilang? Nggak tega saudara. Kita makan kenyang, rakyat kecil nggak makan, tega kagak? Tega kagak? Berdasar asbut pada ya. Saudara rahimakumullah, dulu ada ulama besar namanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali di situ dakwahnya luar biasa. Pas dia lagi suatu saat, tak kala beliau sudah meninggal, satu orang di situ ketemu Imam Ghazali dalam mimpinya. Ditanya, wahai Ghazali, bagaimana perlakuan Allah Ta'ala terhadapmu? Alhamdulillah, ana dikasih kunci surga deh ibaratnya. Lantaran apa? Lantaran dakwahmu, kitab-kitabmu? Tidak ternyata. Kenapa? Suatu saat saya lagi nulis, kata Imam Ghazali. Pas lagi nulis, ternyata di situ ada serangga, ada laler. Itu laler keausan, lalernya keausan. Tak kalah keausan itu laler, hinggap. Hinggap di mana? Tinta. Hinggap di mana? Pulpen. Berhenti Imam Ghazali, kejak tuh laler, kenyang dulu. Selesai kenyang, alhamdulillah, Imam Ghazali nulis lagi. Ternyata gara-gara hal itu dia dapat kunci surga, saudara. Alhamdulillah. Perbuatan kecil yang mana, perbuatan rahmat yang mana, kita nggak tahu. Yang mana yang di situ dapat kunci surga, wallahu a'lam. Apa gara-gara ada sampahan kita pungut, ya? Ternyata di situ dapat kunci surga. Ada orang sama-sama di situ, nih kita bersaudara dalam kalimat la ilaha illallah. Habis ziarah kecapean ngopi di situ, yang samping sono ditraktir semuanya. Alhamdulillah. Siapa tahu di situ dapat kunci surga. Apa di situ lagi jalan ada yang namanya duri, kita ambil duri tersebut. Siapa tahu di situ dapat kunci surga. Insya. Lagi ziarah keluar Batang, bawa temen, ternyata tuh temen belum punya peci, ya. Dibeliin peci 15 biji. Banyak bener biar pakai mulu maksudnya. Insya. Siapa tahu di situ dapat kunci surga. Amin. Ya Rabbal. Orang yang rahim itu yang masuk surga, saudara. Rajalun rahimun raqiqul qalbi. Dia punya hati itu lembut. Walaupun ngomongnya keras, walaupun ngomongnya galak, tapi hatinya tetap lembut. Ada orang begitu sekarang. Jangan gara-gara harta antum, jangan gara-gara kekuasaan antum, engkau punya hati jadi keras. Dulu lagi miskin lo tegur gua, sekarang udah kaya boro-boro lo negur. Banyak gak begitu? Banyak gak begitu? Dulu lo belum jadi apa-apa lo main kemari, sekarang udah jadi apa lo kagak main kemari. Banyak gak begitu? Ini hati-hati saudara rahimakumullah. Harta, tahta dan segala macam itu cuman titipan dari Allah. Ruh kita punya siapa? Allah. Jasad kita punya siapa? Harta kita punya siapa? Rumah kita punya siapa? Jabatan kita punya siapa? Nama antum punya siapa? Apa yang kita punya? Nggak ada. Sendal juga punya Allah kali. Mencari sendal tuh. Allah Muhammad. Benar gak? Semua cuman titipan Allah.
Ini dia dagangan pada. Ini juga dagangan punya Allah. Semua ini punya Allah. Ini akidah kita. Ini akidah kita Islam. La ilaha Muhammadur Rasulullah. wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Antum semua ditanya daripada kepemimpinan, daripada segala sesuatu yang antum kasih. Mata tuh mata, tiap hari lihat apaan? Lihat Quran apa paha melayang? Ya Allah. Nauzubillah min. Lihat yang mana? Benar gak? Cuci mata di mall, bukan cuci itu namanya. Ngotorin mata, saudara. Lihat kita punya tangan. Punya tangan gak? Alhamdulillah. Tiap hari megang tasbih apa megang handphone? Ya Rabbana. Tasbih kata anak-anak tuh. Tuh anak kecil luar batang megangnya tasbih ternyata. Mau dijual katanya. Allah Muhammad. Ini saudara rahimakumullah. Ditanya ntar ujung rambut sampai ujung kaki. Saya ceritain, saya nggak nakut-nakutin bu ya. Saya nggak nakut-nakutin benar-benar. Waktu Nabi Isra Mi'raj, di situ dilihat di neraka tuh. Ada orang digantung, dia punya pala, tapi gantungnya itu pakai rambut. Rambutnya digantung. Habis begitu, dia punya kulit-kulit, itu juga digantung. Ditanya, apa tuh? Itu orang yang nggak pakai jilbab. Saya nggak nakutin. Ya, saya nggak nakut. Itu kulitnya juga ditindik, digantung. Kenapa tuh? Gara-gara nggak nutupin aurat. Antum sayang sama istri, sayang sama suami, sayang sama anak. Jangan cuma dikasih makan doang. Jangan cuma dikasih wawasan dunia doang. Allah Ta'ala nyuruh wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Bekalin juga Al-Quran. Bekalin tuh. Bekalin yang namanya madrasahnya. Zaman dulu orang meninggal, orang tuanya di situ dimandiin di atas paha, bener gak? Zaman sekarang pakai bekwat mayit. Mayitnya pakai bekwat, bener gak? Ini saudara, berapa banyak sarjana pas emak bapaknya mati kagak bisa sholat jenazah. Nauzubillah men. Ini hati-hati ya. Saya tanya di sini, banggaan mana anak jadi dokter apa hafal Quran? Yang benar. Banyakan banggaan mana ya, yang namanya anak di situ jadi presiden apa jadi mufti? Jadi zaman dulu Hindia Belanda, Indonesia punya mufti, ada nggak? Zaman sekarang udah merdeka kagak ada mufti, adanya Miss Indonesia. Jauh bener saudara. Pahlawan pada nangis nih. Mufti kagak ada, yang ada Miss Universe, Miss Indonesia. Masa orang ditelanjangin semuanya? Bener gak? Nauzubillah men. Ini mundur bener saudara. Kalau orang yang di situ punya sifat rahim, yang benar-benar rahim kepada dirinya juga, kepada keluarganya juga, wal akharib gurba wa muslim, dan juga semua orang Yang ketiga golongan surga saudara. Apa tuh? Yang ketiga ini afifun wa muta'affifun likulli dhi iyalin. Sahih Muslim. Bilangnya apa? Orang yang demennya yang halal. Demennya yang halal ya. Dulu ceritanya pada saat Isra dan Mi'raj Nabi juga lihat ada satu orang di depan situ dikasih yang namanya makanan. Makanannya itu berupa daging. Semur tahu semur? Deng-deng tahu deng-deng? Steak tahu steak? Wah, steak juga tahu ternyata. Udah nggak usah pakai gitu-gituan deh ya. Kita nggak usah pakai makanan-makanan barat dah. Bener gak? Gara-gara lo pada doyan saudara, makanya tambah banyak tuh yang namanya restoran-restoran yang punya orang kafir saudara. Lu pada doyan, udah besok makan semur jengkol aja bener. Bener gak? Iya. Kalau kita ngasih duit ke mereka mulu, kapan buat kita? Bener gak?
Insya Allah biar ntar keluar yang namanya restoran terbesar Semur Jengkol. Amin. Biar keluar yang ala Indonesia, yang punya umat Islam. Antum makan makanan barat kagak berasa udah nyumbang sama orang barat, saudara. Benar apa benar? Makanya besok-besok biar pada demen Semur Jengkol. Ya, atau enggak semur biasa juga enggak apa-apa deh ya. Amin ya Rabbal. Saudara, pada saat dikasih makanan, yang makanan tersebut adalah sesuatu yang sudah matang, satu lagi dikasih daging, daging tersebut mentah. Dagingnya mentah, udah uletan di situ. Tuh orang, saudara, makannya yang mentah. Nauzubillah, men. Rasulullah nanya sama Jibril, Jibril, ini apaan begini nih? Apaan nih? Ayo dikasih tahu. Nanti pada saat hari kiamat udah ada yang halal pada cari yang haram. Udah punya bini yang halal nyari lagi. Banyak gak begitu? Banyak gak begitu? Jujur saudara rahimakumullah, berapa banyak ya Rab perselingkuhan yang ada di Indonesia ini? Benar gak? Banyak bu, korban bu. Ya Allah, mudah-mudahan farij alal muslimin ya Rab. Amin ya Rabbal. Udah demen yang halal-halal aja deh. Halal itu bisa jadi berkah. Kalau misalkan di situ jadi tukang ojek, tiap hari dapat duit cuman 50.000, ya 50.000 doang, lumayan nggak? Kerja di diskotik Alex, saya nggak sebut, ya kan? Terlanjur nih, ya kan? Mohon maaf, anak-anak luar Batang banyak yang sering main ke base camp saya soalnya, ya kan? Kira-kira jadi tukang ojek apa kerja di sana? Bener, kerja di sana dapat